Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Sarah, kelas akuntansi A 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, dalam video ini saya akan mengulas materi tentang diksi, baik itu pengertian diksi, apa saja yang termasuk dengan diksi, beserta contohnya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian diksi itu sendiri. Diksi merupakan suatu pilihan kata yang tepat dan selaras penggunaannya dalam menyampaikan sebuah ide gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan sebagainya. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dari diksi? Diksi itu sendiri terdiri atas 10 macam, antara lain denotasi, konotasi, sinonim, antonim, homonim, hiponim, hipernim, homograf, homofon, dan polisemi. Yang pertama, denotasi. Denotasi merupakan makna yang sebenarnya atau yang sama dengan makna lugas untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual. Contohnya, Pak Ijo sedang membeli susu sapi. Mimin termasuk anak kedua dari keluarganya dan ia termasuk orang yang berbadan kurus. Kedua adalah konotasi. Konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya, umumnya bersifat sindiran dan mengalami penambahan. Contohnya, Ibu Marcella sangat sedih karena terjerat hutang lintah darat. Makna konotasi dalam kalimat ini yaitu lintah darat yang artinya rentenir. Yang kedua, para petugas gabungan merahasia kupu-kupu malam tadi malam. Konotasi dalam kalimat ini yaitu kupu-kupu malam yang artinya wanita malam. Dan yang ketiga, Pak Junaidi termasuk orang yang rendah hati. Konotasi dalam kalimat ini yaitu rendah hati yang artinya tidak sinonim. Sinonim merupakan suatu kata yang memiliki bentuk berbeda namun maknanya hampir sama. Contohnya, mobil Pak Tono dibeli dengan cara kredit karena ia lebih suka mencicil daripada membayar penuh. Sinonim dari kredit yaitu mencicil. Yang kedua, semoga saja Ibu Sinta tidak berdusta karena organisasi itu tidak suka orang yang suka berbohong. Sinonim dari berdusta yaitu berbohong. Yang ketiga, hewan itu mati tertabrak oleh mobil. Sinonim dari mati yaitu meninggal. Dan yang keempat, nama Latin dari bunga bangkai adalah Rafflesia arnoldi. Sinonim dari bunga yaitu kembang. 4. Antonim. Antonim merupakan suatu kata yang memiliki makna berlawanan satu sama lain. Antonim biasa juga disebut dengan lawan kata. Contohnya, Pak Tono, seorang suami, sangat mencintai istri dan anak-anaknya. Antonim dari suami yaitu istri. Yang kedua, Pak Ridwan ingin memanfaatkan masa mudanya dengan baik agar tidak menyesal saat tua nanti. Antonim dari muda yaitu tua. Yang ketiga, adiknya tinggi sedangkan kakaknya terlihat sedikit pendek. Antonim dari tinggi yaitu pendek. Dan yang keempat, cuaca di daerah ini kadang panas, kadang pula dingin. Antonim dari panas yaitu dingin. Yang kelima, homonim. Homonim merupakan suatu kata yang memiliki makna berbeda namun lafal dan pengejaannya sama. Contohnya, yang pertama, hak sepatunya patah ketika ia sedang berjalan. Hak di sini bermakna sebagai telapak alas kaki pada bagian tumit yang relatif lebih tinggi. Yang kedua, saya sudah bisa menyetir mobil. Bisa berarti dapat. Keenam, hiponim. Hiponim atau kata khusus merupakan kata atau frasa yang maknanya tercakup dalam kata atau frasa lain yang lebih umum. Contohnya yang pertama, setiap pagi minggu mereka melaksanakan senam bersama. Dan yang kedua, mobil itu milik teman dekat aku. 7. Hipernim. Hipernim atau kata umum merupakan kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Contohnya,
Ibu sedang memasak kue di dapur. Ibu. Ki Joko sedang mengusir hantu di ruang tamu. Dan ikan itu sangat indah jika dilihat lebih dekat. 8. Homograf. Homograf adalah suatu kata yang memiliki tulisan sama namun makna dan pelafalannya berbeda. Contohnya, Komandan TNI Angkatan Udara melakukan apel mendadak di lapangan. Makna kata apel dalam kalimat ini berarti upacara. Dan yang kedua, para polisi serang markas teroris di Jakarta Barat. Makna kata serang dalam kalimat ini yaitu menyerbu. 9. Homofon. Homofon merupakan kata yang pengucapannya hampir sama atau bahkan sama namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya, masa dan masa, beli dan beli, serta bank dan bank. Yang terakhir adalah polisemi. Polisemi merupakan kata yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya, Nasar membawa buah tangan dari kota Madura. Makna kata buah tangan adalah oleh-oleh. Dan yang kedua, para raja dari kerajaan Majapahit mengadakan sayembara. Makna kata raja adalah sebagai pemimpin atau sang penguasa daerah tersebut. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.